anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Kali ini pagi ini saya ada di satu tempat. Nah, kemarin kita bahas tentang la tahzan dengan la takhaf. La tahzan wa la takhaf. Jangan bersedih, jangan juga takut. Kenapa kok la tahzan wa la takhaf? Allah bersama kita. Menghadirkan Allah atau bicara kepada Allah itu tidak semudah bicara tentang Allah. Bicara tentang Allah itu lebih mudah daripada bicara kepada Allah. Padahal seharusnya bicara kepada Allah itu yang lebih mudah, karena Allah lebih dekat. Allah itu alimun bidzati sudur, tahu yang ada di lubuk kita. Allah itu sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Cuma memang lebih mudah bicara tentang Allah daripada bicara kepada Allah. Nah, kemarin di La Tahzan dan La Takhaf kita bahas tentang ayat Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang walantardo Yahudu wan Nasara itu mengetahui kitab suci Al-Quran kita, mereka pelajari kitab-kitabnya, mereka pelajari juga kitab kita. Bahkan mereka lebih tahu daripada kita. Banyak mereka yang pandai tafsir, banyak mereka yang paham asbabun nuzul, banyak mereka yang mengerti bahkan hafal isi Al-Quran. Nah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Cuma mereka tahu yang benar, tahu betul dia. Tahu la ya'lamunal haqqa. Iya kan? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Mereka menyembunyikan, benar-benar akan menyembunyikan kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu kebenaran. Nah, abang, kakak, ayah, bunda yang baik rahmat Allah, mereka tahu kitab suci Taurat, Injil, kitab suci kita juga. Itu seperti mereka tahu anak-anaknya gitu, makanan favoritnya. Maka mereka tahu isi Al-Quran, mereka pelajari, tapi dipakai untuk menyesatkan kita dan supaya kita jauh dari kebenaran. Jadi teman-teman Yahudi wan Nasara itu tahu yang benar yang mana. Mereka sangat tahu, tapi mereka sembunyikan. Nah, bedanya antara orang yang nggak tahu sama sekali itu kan mungkin dia berbuat sesuatu ya karena nggak tahu gitu. Ya, mau diapakan karena nggak tahu, nggak boleh dihukumi lebih gitu. Tapi kalau misalnya mereka tahu tapi menyembunyikan, ini yang disebut jahat. Makanya di Quran itu di dalam Al-Fatihah disebut waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada yang maghdub itu dimurkai oleh Allah, waladhdallun. Maghdub itu Yahudi dimurkai oleh Allah. Dhalun itu Nasrani. Di dalam Al-Quran begitu Allah berfirman. Nah, contoh misalnya layak tumunal haqqo, mereka menyembunyikan wahum ya'lamun. Kemarin kita bahas tentang Jus, tentang orang Yahudi. Yahudi itu tidak merokok, tapi mereka bikin rokok. Mereka tidak minum minuman keras, tapi mereka bikin minuman keras. Mereka tidak makan babi, tapi mereka pelihara dan bahkan menyebarluaskan babi, menjadikan babi dengan segala macam turunan, produk turunan. Lalu mereka tidak transaksi secara riba, tapi mereka menggunakan atau menciptakan bank. Mereka tahu kebenarannya. Dan mereka tahu kalau syariat Islam ini dipakai, kalau umat muslim ini jauh dari rokok, jauh dari minuman keras, jauh dari babi,
jauh dari riba, pasti berhasil nih, doanya mustajab, akad-akadnya selamat. Tapi itu tidak terjadi. Hari ini banyak saudara-saudara kita terjebak riba, banyak terkena dengan minuman keras. Bahkan mungkin dia tidak ada niat untuk minum minuman keras, tapi ya karena dari mana minuman-minuman kekinian yang dicampur dengan rum, kue-kue Black Forest yang ada alkoholnya, ada rumnya. Rum itu kan mengandung alkohol. Makanan seafood yang bercampur dengan arak merah, hanciu, ada mirin dalam makanan-makanan Jepang, ada lemak babi yang dicampur dalam minuman, dalam minuman makanan-makanan kekinian. Ini luar biasa. Jadi satu ekor babi itu ada 1.300. Maka saya rekomendasikan abang kakak, silakan follow tuh Halal Corner, kemudian Bang Anca, ada Mbak Anti, Lynch Traveler, ada kulinermuslim.id, akun-akun uh, akun-akun penggerak-penggerak halal itu harus follow, wajib follow, kasih centang di belakang, di tanda lonceng itu kasih centang supaya kalau mereka posting memang bisa langsung tahu. Nah, ini pembahasan kita yang kemarin, jadi mereka tahu tapi mereka tidak melakukannya. Nah, abang kakak yang baik yang rahmati Allah, pagi hari ini kita masuk di juz 3. Banyak sekali ayat-ayat di sini. Nah, juz 3 ini sebagian besar bicara tentang infak. Ya kan? Jadi dimulai dengan tadi ada ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu jangankan tidur, mengantuk saja tidak. Berarti apapun yang Allah lihat itu pasti ada balasannya. Yang Allah saksikan ada balasannya. Kan Allah tidak mungkin tidak lihat itu. Allah pasti lihat. Cuma kita yang sering hilang kesadaran bahwasanya Allah sedang melihat kita. Allah sedang menyaksikan kita. Nah, di sini di ayat-ayat ini banyak sekali ayat tentang infak. Dimulai dari ayat 265. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwah asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Maka kebun tersebut menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun sudah memadai. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada ceritanya Allah tuh perlu infak kita, teman-teman. Abang kakak tidak perlu, Allah tuh tidak perlu duit kita gitu. Kita yang perlu kan. Kita yang perlu. Makanya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah, memperteguh jiwa mereka, seperti kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Berarti itu pasti berbuahnya 2 kali lipat. Artinya apa? Hasil buahnya bagus, buahnya manis-manis. Itu perumpamaan infak yang diniatkan untuk Allah. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kalaupun tidak kena hujan, ya embun saja sudah membuat pohon ini jadi subur. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu bima ta'maluna basir. Kita buka 265 ya. Abang kakak silakan buka 265. 265. Al-Baqarah surat kedua ayat 265. Oke. Kita lanjut 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat. Coba lihat. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات
wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Nah, ini kita mulai masuk ke ayat 26. Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhil wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Maukah kalian memiliki sebuah kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Lahu fiha min kulli thamarat. Nah, semua buah-buahan ada di situ. Wa asobahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Begitu sampai masa tuanya, dia memiliki kebun-kebun yang masa tuanya, sedangkan dia memiliki anak keturunan yang masih kecil dan lemah. Dah, fa asobaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lalu kebun itu ditiup angin dengan keras yang mengandung api sehingga terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ini perumpamaan abang kakak menunjukkan bahwasanya ada orang yang punya penghasilan, punya income baik, punya bisnis, punya usaha, berhasil sudah. Memang berhasil gitu. Tapi sampai masanya, sampai di titik-titiknya itu, Al-Baqarah 255 berbicara tentang infak karena Allah. Kebun, pohon lebat. Begitu masuk US 2266, di sini bicara tentang perumpamaan orang yang juga punya kebun lebat, tapi akhirnya dia terbakar. Fa asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Yang pertama, anak keturunan, cucu-cucunya lemah, anak keturunannya lemah. Yang kedua adalah narun fahtarakot, terbakar. Abang kakak mungkin pernah dengar cerita orang kaya raya, begitu orang tuanya sudah mulai banyak numpuk-numpuk harta, banyak nyimpan uang, aset di mana-mana, anak cucu keturunannya bukannya malah melanjutkan kebaikannya, justru malah memperebutkan harta-hartanya. Inilah ayatnya. Jadi yang dimaksud dengan wa asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa, dia sudah di fase puncak, sudah terkenal, sudah hebat, anak keturunannya itu bukan jadi nambah kebaikan dia, justru malah nambah masalah. Kenapa? Anak-anaknya lemah. Apa yang lemah? Lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah juga pengetahuan tentang Allah. Ini menyeramkan abang kakak. Jadi kita numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk dunia ini, justru malah anak cucu keturunan kita malah berantem. Sering dengar kan orang tuanya yang kalau bahasa Melayu itu tungkos lumus. Orang tuanya tungkos lumus, orang tuanya cari-cari harta, anaknya jual-jual harta. Anak-anaknya yang jual-jual aset. Ya kan? Dijual dengan harga yang murah, lalu dibeli sama orang-orang kapitalis, dibikinkan ruko, dibikinkan apa, dijual lagi. Terus yang nyewa kita, bayangkan. Sedih betul rasanya. Ini ayatnya. Jadi saat kita numpuk-numpuk harta ini, ada fasenya anak cucu keturunan kita yang justru malah memporak-porandakan. Termasuk juga kan ada istilah tuh generasi pertama, generasi perintis, generasi kedua tuh generasi penikmat, generasi ketiga generasi penghancur. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga apa yang kita lakukan, apa yang kita rintis hari ini, jangan sampai menjadi apa maksiat atau menjadi dosa jariah. Walahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun.
Kujelaskan begitu kata Allah supaya kalian berpikir. Nah, di ayat 267. 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabith. Nah, ini yang saya mau bahas habis ini kita belajar sama-sama. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhiri illa an tumidu fih wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ayat ini saya sempat tahan gitu. Nggak berani saya nyampaikannya gitu. Nggak berani juga saya membahas ayat ini di ayat 267. Setelah tadi kita dengar cerita tentang orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya lalu dia juga tersiksa dengan harta yang dia tumpuk, maka ini lanjutannya gitu. Bagaimana melihat orang hari ini bersikap terhadap hartanya. Allah udah sindir dari 1400 tahun yang lalu gitu. Bagaimana cara orang bersedekah, cara orang berinfak. Maka saya sering tanya, uang 100.000 itu besar atau kecil? Jawabannya tergantung. Kalau dibawa ke mall jadi kecil. Dibawa ke masjid entah kenapa pada uang yang sama kok terasa besar. Cobalah lihat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Satu perintahnya, infakkan yang terbaik. Kalau mau ngasih, kasih yang bagus. Kasih itu kasih yang kita suka. Belajar, saya pun belajar. Berapa kira-kira nominal yang kira-kira pantas, yang kira-kira layak untuk kita ngasih ke orang. Jangan nunggu juga sempurna. Kalau misalnya dianggap, oh kalau aku ngasih dalam bentuk uang ini tidak jadi apa-apa, jadi ngasih barang ya lah, ngasih masakan, ngasih semampu kita teman-teman, semampu kita. Jadi kalau infak yang baik, yang bagus. Min thayyibat. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hasil-hasil panen, buah-buah kebun. Antum kan punya kebun? Nah, ini kasih hasilnya, keluarkan dia. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fi illa an tughmidu fi illa an tughmidu fi. Boleh dikasih, boleh diambil, boleh diserahkan, boleh digeser, tapi jangan sampai yang kita geser itu yang kita juga nggak mau ngambilnya, selain dengan memicingkan mata. Masya Allah ya, Allah nyindirnya tuh telak betul gitu. Ya seperti yang saya bilang, Idul Adha banyak yang minta daging kurban atau yang banyak yang berkurban? Kan udah tahu jawabannya gitu. Banyak yang minta daging kurban. Tapi yang minta daging kurban itu pakai apa datang ke masjid-masjid itu? Pakai motor. Berapa harga motor? Sekian juta, sekian juta. Kenapa kok kurban enggak? Karena kurban enggak dianggap penting. Atau ada juga, saya pernah dengar cerita waktu saya ngobrol sama tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah. Mereka bilang, Ustadz, nih teman-teman tukang gali kubur ada yang dibayarnya cuma 10.000, Ustadz. 4 orang gali kubur, gali lubang kuburan, dibayarnya 10.000. Itu pun uangnya dilempar. Berarti kalau 10.000 dibagi 4 orang, satu orang dapat 2.500. Nah, kalau ngasih orang maunya yang jelek-jelek, ngasih orang maunya yang sisa-sisa, ngasih orang maunya yang bekas-bekas gitu. Tapi giliran untuk diri sendiri, dia mau ambil yang terbaik. Nah, ini loh yang membuat kita tuh hari ini belum bisa diangkat Allah derajatnya, belum bisa dikasih, karena kita suka ngasih yang sisa. Kalau kemarin saya bahas, kalau kita dapat rezeki, dapat pertolongan di last minute, ini rumusnya,
Jangan ngasih yang jelek dan tak mau. Tiga, gini, uh, kalau kita datang ke Allah, last minute, kalau kita datang ke Allah yang last minute, maka Allah juga datang last minute. Kalau kita ngasih Allah yang sisa, maka Allah juga kasih seharusnya gitu ya. Tapi Allah tuh maha baik gitu. Kadang-kadang kita ngasihnya tidak seberapa, Allah balasnya udah sangat luar biasa. Maka ayat ini jadi sempurna teman-teman ketika disambung dengan ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan tuh selalu nakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Nantilah, jangan dulu, ini nanti aja. Makanya nih dari ayat 265 sampai 268 itu kita bicara tentang betapa pelitnya, bakhilnya kita pribadi gitu ya. Inilah yang jadi PR bersama teman-teman, memang Allahumma paksakan gitu. Allahumma paksakan. Harus dipaksa memang sedekah ini. Harus kita dorong diri kita untuk sedekah, harus kita dorong kepedulian kita untuk melihat orang lain. Maka hadirnya contoh, hadirnya Baitul Mal misalnya. Nah, itu untuk membuat teman-teman bisa memberikan. Tapi jangan juga misalnya gini, ini kayaknya barang saya ini barang jelek, ada yang mau menerima. Kalau itu masih layak dan masih bisa betul-betul digunakan, mungkin antum standarnya udah nggak mau menggunakan barang itu. Nah, maka titipkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkannya. Ya macam-macam bisa kita geser kan. Saya kepikir kemarin itu ada teman-teman bikin babe jamal, barang bekas jadi amal. Babe jamal, barang bekas jadi amal. Ada aplikasi kita yang kita buat tuh surau, aplikasi surau. Itu memang uh, menjadi jembatan gitu untuk teman-teman bisa beramal dengan barang-barang itu, atau untuk bisa orang bisa membeli dengan itu. Nah, ini harus dipaksa teman-teman, bongkar-bongkar lemari, cek-cek. Saya ngalami berkali-kali dengan izin Allah. Apa yang kadang-kadang diperlukan, apa kadang-kadang yang saya diinginkan, diwujudkan dengan cara-cara yang tidak sengaja. Tapi setelah kita geser sesuatu, setelah kita memikirkan sesuatu, setelah kita memaksa diri kita untuk memberi, maka Allah bilang di sini kan, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kemiskinan. Di ayat sebelumnya, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Lihat itu dalam kulkas, lihat itu dalam lemari. Ayo cek-cek abang kakak, bismillah gitu. Harus banyak yang kita geser gitu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ini bisa berbagi, bisa terus nolong, bisa terus bantu. Saya juga kadang-kadang tuh serba salah gitu ya. Lihat di lemari tuh ada baju, ada pakaian, ada apa. Nah, saya ngerasa, ini aku bukan punyaku gitu, ini dikasih sama orang, nanti kalau disedekahkan aku belum pakai, orangnya sedih, akhirnya dipakai dulu lah, dipaksa pakai dulu berapa kali, habis itu izin saya geser karena kalau enggak penuh lemari abang kakak. Bismillah, siapa tahu abang kakak juga punya rasa yang sama, geser. Ada Baitul Mal, ada gerakan beras, siapkan kantong plastik, bongkar-bongkar lemari sering-sering. Itu Tupperware, gelas, dan segala macam tuh dipajang-pajang di display-display. Tidak nambah pahala gitu. Geser, geser, geser.
Ya, bagi saya pernah bilang sama kakak-kakak kan, di tumpuk-tumpuk barang-barang yang bagus-bagus, giliran meninggal istri yang kedua yang makainya, bilang kan kepake kak. Saya bilang juga sama bunda sama istri saya, kalau ada apa dipakai barang ini. Dah, jadi abang kakak semuanya, hari ini itu materi kita dari mulai Al-Baqarah 265 sampai Al-Baqarah 268. Dari 265 sampai 268. Mudah-mudahan Allah kasih kita pelajaran bahwasanya belajar untuk memberi yang terbaik. Belajar untuk memberi yang terbaik. Karena kalau kita datang ke Allah last minute, ya Allah ngasih kita apa namanya? Ngasih datang ke kita last minute. Kalau kita ngasih ke Allah yang sisa-sisa, ya jangan heran dong kalau kita juga dapat ya sisa-sisa. Karena memang rumusnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau nggak akan dapat kebaikan yang tinggi, yang hebat, yang keren. Nggak bisa dapat yang terbaik-terbaik kalau kita masih geser yang sisa-sisa. Belajar untuk memberi yang terbaik. Itu poin penting hari ini. Bismillah ya. Belajar untuk memberi dengan pemberian yang terbaik. Apa? Harta, tenaga, doa. Kalau ngasih harta, kasih yang bagus. Dua, kalau ngasih tenaga, tenaga yang terbaik. Totalitas, apa yang bisa kita kasih. Terus, kalau ngasih doa, doa yang terbaik juga. Maka poin penting hari ini adalah belajar untuk memberi yang terbaik. Kata-katanya juga belajar. Dicicil lah, belajar untuk memberi yang terbaik. Itu yang nak kita makan, itu yang kita kasih ke orang. Itu yang mau kita pakai, itu juga yang mau kita bisa geser semampu dan sebisa kita. Ayo bismillah. Jadi kalau kita nengok tuh, kira-kira kalau orang dikasih ini nih, senang nggak kira-kira ya? Layak nggak kira-kira? Nah itu yang jadi cara berpikir kita gitu ya. Nah mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa belajar sama-sama untuk memberi yang terbaik. Itulah materi kita hari ini, abang kakak. Ya, saya izin guru balik awal. Jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas semua kebersamaannya dari ayat 265 sampai 268. Ini sudah pernah saya bahas, jadi cuma slide-slide aja. Cuma tipis-tipis aja. Yang jelas, yang pasti, poin penting di hari ini adalah belajar memberi yang terbaik. Apa itu? Harta, tenaga, doa. Belajar kita memberi yang terbaik. Jazakumullah khair, terima kasih banyak abang kakak yang baik, rahmati Allah. Kita ketemu lagi besok insya Allah di SMK Subuh Menggapai Keberkahan yang ada di YouTube, yang ada di Instagram. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah membersamai. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih, mohon doanya untuk saya, mohon doanya untuk istri saya Bunda untuk ibu, untuk mama di Pontianak, ibu di Lampung, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Menjalan, keluarga besar yang hari ini membersamai. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Teman-teman, belajar untuk berpikir setiap hari, saya bisa ngasih apa? Apa di mindsetnya, di otaknya. Kalau ketemu orang, kalau ketemu siapapun, belajar sekuat tenaga. Saya bisa ngasih. Ini salah satu indikator yang akan membuat antum diangkat derajat semua. Ini akan jadi salah satu indikator yang membuat antum punya rezeki lebih dibanding yang lain. Ini akan menjadi indikator yang membuat antum akan dimudahkan segala urusan. Otaknya berpikir, saya bisa ngasih. Oh ini lagi naik Ustadz, ini lagi ini Ustadz. Iya, paham, saya tahu. Tapi teman-teman, ada 3 yang bisa kamu kasih. Harta, tenaga, doa. Oh, belum punya uang sekarang, ya udah kasih harta, kasih tenaga yang terbaik. Mikul beras, ngantar beras, bantu orang, masak, ikut hadir di masjid, nyikat-nyikat WC, apapun lah, pokoknya kasih yang terbaik. Nggak bisa juga, ya sudah dari jauh doakan. Nengok ada orang berbuat baik, ikut doakan. Jadi ada yang bisa ngasih dengan
harta, ada yang bisa ngasih dengan tenaga, ada yang bisa ngasih doa. Maka otaknya harus berpikir, saya bisa ngasih apa? Sering-sering. Nah, kalau dianggap orang sok-sokan, Ustaz, loh, mana ada perbuatan baik yang tidak ada musuhnya? Orang kalau udah tidak suka sama kita, ya aku pun yang kita kerjakan salah kan gitu. Makanya itu jangan pusing apa kata orang, harusnya pusing apa kata Allah dong. Maka berpikirlah dengan indikator yang tadi saya bilang. Apa yang saya bisa ngasih apa? Oke, sip. Saya bisa ngasih. Belajar memberi yang terbaik. Jazakumullah. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Pasang di mindset setiap hari. Saya bisa ngasih apa? Oke, saya bisa ngasih apa? Oh, bisa rental telinga. Ada teman kita lagi punya masalah. Nah, kita rentalkan telinga kita. Ayo, kamu ngomong aja. Ambilkan kopi 1 gelas, bacakan ayat kursi di kopi itu, dirukyah tipis-tipis, diaduk. Kalau abang kakak ngaduk minuman, putarnya ke kiri ya, seperti putaran tawaf. Putaran tawaf. Jadi kalau ngaduk tuh jangan ke dalam, jangan ke kanan. Ngaduknya tuh ke putaran kiri, putaran tawaf. Itu jadi otaknya harus saya bisa ngasih apa. Nah, kasih minum, nah kasih telinga. Banyak orang hari ini tuh bukan mau perlu nasihat, dia hanya perlu didengarkan. Maka abang kakak buka usaha rental telinga. Siap mendengarkan uh, uh, curhatan Anda. Jadi bikinkan minuman, ngaduknya searah dengan putaran tawa. Nah, ini banyak yang belum tahu, banyak yang belum paham ngaduknya. Nah, putaran tawa. Oke, bacakan ayat kursi, bacakan doa yang baik-baik. Habis itu kasih minum tamunya, kasih minum orangnya. Habis itu dengarkan dia. Rental telinga. Insya Allah tuh sebelum uh, sebelum dia cerita yang lain-lain, nanti dia udah langsung, oh gitu ya Ustaz ya. Nah, dia langsung sembuh dengan sendiri. Dia hanya perlu didengarkan saja. Hanya perlu didengarkan. Rental telinga. Oke, sip. A good speaker is a good listener. Pembicara yang terbaik adalah pendengar. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selamat praktek teman-teman, kakak-kakak, para istri bikinkan minum untuk suami juga gitu. Putar di arah putaran sebelah kiri. Putaran searah tawaf sambil bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selesai ngaduknya kan, gulanya udah turun, baru dikasih minumannya ke orang-orang yang berkasih. Insya Allah itu jadi rukyah, insya Allah itu jadi kebaikan, menghindarkan kita dari godaan syaitan yang. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong doakan saya juga abang kakak ya. Doakan istri saya Bunda Ung, doakan keluarga-keluarga saya, doakan ibu di Lampung, ayah mama di Pontianak, doakan kami semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.